Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di siang hari ini banyak info-info yang menarik untuk kalian. Adanya ETF Dogecoin. Saya yakin PP koin yang terbaik, pendatang baru akan juga melebar nanti di ETF kan. Itu narasi saya pribadi ya. Kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto. Selalu saya ingatkan bahwa risikonya sangat tinggi, maka Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung penumpang masing-masing. Lanjut saja, kita akan bahas PP dan tentunya Dogecoin ya. Nanti yang akan di ETF kan sudah di ACC, kalau saya dengar-dengar begitu. Nanti akan simak beritanya bareng-bareng. PP harga koin, analis melihat pola breakout resisten akankah melonjak lebih dari 230%. Wow, PP harga koin telah mendapat sorotan dari analis bernama samaran MMB Trader yang melihat pengaturan kritis sedang terbentuk pada grafik dan kemungkinan akan mencapai sampai harga 300% ya, kurang lebih akan mencapai ke harga itu. Mudah-mudahan akan terjadi kawan ya. Dan kalau kita lihat berbagai macam yang berita-berita yang sangat positif di sini, PP ini lagi menjadi sorotan ya. Jadi hal yang menarik di sini banyaknya rame dengan ETF ya. Pembaruan ETF PP, waduh, SEC Ethereum, pembaruan ETF PP yang sekarang Doge, mungkin PP juga akan di ETF kan, menunjukkan penguatan baru dengan rasio NFT melonjak 230%, 40 sampai 134, menandakan aktivitas jaringan yang lebih sehat. Sentimen tertimbang juga berbalik positif, mengisyaratkan meningkatnya kepercayaan diri setelah berminggu-minggu ragu-ragu, namun memperhatikan level support 0,0010 tetap menjadi kunci untuk skenario bullish. Gila ini ETF lagi ngamuk ya. Ada PP, ada juga Dogecoin. Jangan kalian melihat harga saat ini, yang mana kripto itu kayaknya untuk PP untuk mencapai Rp1 itu dengan mudah. Kalau uang dolar sudah gelontor itu semua bisa terjadi ya. Sementara itu SEC baru saja menghapus masa tunggu 30 hari untuk produk Ethereum di NYSE ya, Arca, sebuah langkah yang bertujuan untuk efisiensi dan transparansi. Sementara ETF Cardano menghadapi penundaan. Hal ini menyoroti bagaimana ETF mungkin mendapatkan keunggulan regulasi. Cardano ditunda, PP akan di ETF kan, Doge sudah di ACC. Dengan PP SEC memberikan informasi, PP USDT menunjukkan penguatan baru dengan rasio NFT melonjak 230%. Dengan PP dan SEC Ethereum pembaruan ETF. Waduh, kok semua jadi ETF, mantap kawan. Kita akan simak nanti untuk ETF Doge yang sudah di ACC. Namun demikian, kita akan melihat dulu ada info yang menarik yang perlu kalian perhatikan di sini. Ya, PP menunjukkan pola bullish yang melebar pada grafik mingguan, mengisyaratkan pergerakan besar ke depan dengan support kuat di sekitar 0,00 sekian dan resisten di dekat 0,001. Penembusan dapat mendorong PP menuju 0,009, potensi kenaikan 10 kali lipat dari sini. Wow, mantap jaya. PP nggak perlu diragukan. Jangan melihat harga sekarang, rankingnya juga di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Ini yang lagi hit ternyata Doge sama Shiba. 21 series resmi luncurkan ETF Doge di ACC. Oh, mantap ya. Pasar cryptocurrency terus berkembang dengan inovasi terbaru dari 21 ataupun 21 series yang meluncurkan ETF Dogecoin yang terdaftar di Depository Trust Clearing
Corporation DTCC. Wah, langkah ini menandai era baru dalam investasi aset digital, menarik perhatian investor, institusi, dan retail ya. Kita lihat dulu ini peluncuran ETF Doge oleh 21 Series tentunya akan membawa juga PP dengan koin displasinya. 21 Series perusahaan manajemen aset yang berbasis di Swiss telah mengumumkan peluncuran ETF Dogecoin dengan kode TDDC. Wow, TDOG ya, di plafon DTCC. Oh, mantap. Meskipun ini merupakan langkah awal, SEC masih harus memberikan persetujuan final sebelum ETF dapat diperdagangkan secara resmi. Proses ini melibatkan periode komentar publik dan putaran umpan balik dari agensi dengan keputusan akhir yang dijadwalkan untuk awal tahun 2026. Awal tahun 2026 masih lama. ETF ini jika disetujui akan menyimpan Dogecoin secara langsung, berbeda dengan produk berbasis future. Hal ini memungkinkan investor untuk mendapatkan akses yang diatur ke harga pasar Dogecoin yang sebenarnya tanpa harus mengelola secara langsung. Penerimaan institusional dan dampaknya pada harga Dogecoin. Penerimaan Dogecoin oleh lembaga keuangan semakin meningkat seperti yang diluncurkan oleh pembeli besar-besaran oleh yang namanya si Clencare Solution yang menambahkan 100 juta token Dogecoin ke dalam kas mereka. Ini meningkatkan total kepemilikan mereka menjadi lebih dari 600 juta token dengan nilai kas lebih dari 160 juta dolar. Selain itu, Alex Spiro, pengacara CEO Tesla Elon Musk, sedang memimpin perusahaan yang mengelola kas Dogecoin dengan rencana penggalangan dana sebesar 200 juta dolar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Dogecoin tidak hanya sekedar aset spekulatif, tetapi juga mulai diterima sebagai sebagian dari portofolio investor mainstream ya, mainstream bukan Maerot. Maerot sudah nggak ada ya, pusing kalau mau ke Maerot ya. Semangat kawan. Wah gila ini, tapi ini saya agak geli-geli sedap ini, yakin enggak kalau WLF ini punya Trump biasanya berkutakan ya, tapi ini Trump meluncurkan kartu debit ya dan aplikasi retail resmi gandeng BitHub. Wah, gimana ini WLFI dorong peluncuran kartu debit dan aplikasi retail. Lah, saya nggak ngurusin si koin bakat Trump. Saya mending PP ya. Kalau saya mending PP dan plasma yang udah jelas punya ini ya. Pokoknya PP ini akan naik, diperkirakan terdorong sampai 10 kali lipat dari harga saat ini. Mudah-mudahan akan tercapai dan PP merupakan jadi simbol raja meme coin yang tidak perlu kita ragukan lagi. Ada di PP kawan ya. Yang namanya kodok ya, bebas memeluk agama apa aja namanya kodok ya. Mau Hindu, Buddha, bebas pokoknya. Namanya kodok kok, nggak punya agama pun boleh ya. Ini kodok itu yang namanya kodok ya bebas. Memang ada aturan kodok harus memeluk agama tertentu kan enggak ya. Yang namanya kodok ya, kawin pun nggak pakai ijab kabul, tahu-tahu ya anaknya banyak. Itu kalau anak tuh ribuan ya. Yang namanya kodok bebas ya, nggak pakai akad nikah ya, kawin aja namanya kodok ya. Agama bebas, dia mau 1000 agama kalau ada ya semua dipelajari. Bang dia nggak bisa ibadah cuma wek itu bebek Mas Bro. Si apa kalau si kodok suaranya cet aduh, suara kodok kok lupa ya. Suara kodok tuh nguk apa itu pokoknya lupa saya suara kodok, heran ya, karena jarang dengar suara kodok ya. Ini udah lama. Nanti kalau musim hujan ya kodoknya malah nggak terbang kali kalau musim hujan ya, pada kawin. Aduh, piye kawan ya. Saya yakin untuk PP itu sudah mengalami koin yang terbesar saat ini. Meme coin setelah Shiba dan Doge itu hanya berada di
PP Coin jutaan koin terlempar ya. Dogecoin masih kuat karena masih di top CFC 8 ya. Dogecoin waktu saya bahas masih harga 700 perak tuh bear market kemarin, banyak yang udah cuan di ini ya. Kalau si PP ya di rankingnya paling 31, 32 ya, tapi mampu menghantam OKP, Story, Nail Protocol, Bitget, Ondo, Ethereum Classic, Polygon, ARP ya. Ini bukan koin kaleng-kaleng, pan pun saya rasa ya mantep lah menurut saya untuk PP. Peer and Grid-nya 39, ini all season index-nya udah masuk hampir ke 70 lagi ya, tinggal kita tunggu saja. Kita yakin kalau rezeki nggak kemana, saya yakin PP akan masuk lah untuk di RP1 asal kita sabar. Tapi kalian tetap Dior ya, jangan melihat harga saat ini yang namanya ini diramalkan akan naik sampai 10 kali lipat dari harga sekarang, apalagi SEC ini sekarang lagi garap ETF Doge sama PP ya, mudah-mudahan akan terjadi. SEC itu udah dikuasai sama Mbak Katram ya, Mbak Katram sama GZ sudah cincau lah, udah dekat hubungannya dengan kerjasama kolaborasi USD1 kan, stablecoin. Jadi perusahaan keluarga Trump saya rasa untuk mudah sekali untuk bikin ETF PP. Tapi kalau sekarang kan nanti geger karena juga Cardano juga ditunda ya. Oke, mungkin siang itu aja yang saya sampaikan, informasi tentang adanya Dogecoin ini yang sudah di ETF kan, sudah di ACC ya nanti, tapi nggak sekarang kok, 3 bulan lagi, awal tahun 2026 ya. Mungkin itu aja kawan yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, togeri dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing. Saya yakin PP akan 0,5 itu akan mudah, saya rasakan masuk sampai 10 besar ke depan dengan di atas Rp1. Itu harapan kita semua seperti itu ya. Tapi tetap Dior, risiko masing-masing. Ucapan Mas Bro, jangan ditelan mentah-mentah ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Oke, Mas Bro juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP tetap yang terbaik. Cos.